sesuatu. Tapi kalau azam sebelum melakukan sesuatu. Terus kemudian basuh wajah. Niat sekaligus basuh wajah. Basuh wajahnya dalam hadis Nabi, saya baca hadis saya agak cepat. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah hurrat muhajjalin. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil satu persatu dalam keadaan putih wajahnya. Hurrat itu putih wajah dan kepala. Muhajjalin putih tangan dan kaki. Bahasa hurran muhajjalin ini sebenarnya buat kuda. Kuda yang bagus itu palanya ada putih-putihnya. Pokoknya ada ilmu khusus tentang perkudaan karena sunnah kuda, kita melihara kuda itu sunnah. Kemudian kakinya putih itu namanya muhajjal. Bahasa Arabnya ini, secara bahasa Arab dulu. Nah, Nabi dulu pernah ditanya. Kata Nabi SAW itu ke Baqi. Ceritanya beliau ini pergi ke pekuburan Baqi kan. Terus kemudian beliau salam, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Terus kemudian beliau bilang, la waditu an alqa ikhwani. Saya ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Nabi, bukan alasna ikhwana, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Nabi? La bal antum ashabi, kalian itu hanya sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah alladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka yang beriman kepadaku tapi belum sempat ngelihat aku. Nah, terus sahabat nanya, bagaimana engkau tahu kaifa ta'rifu min ummatika man la talqahu? Bagaimana engkau bisa kenal umatmu yang engkau belum pernah berjumpa dengannya? Gimana nanti kenalnya Rasul? Kata Nabi, ini inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Itu asalnya hadis ini. Nanti umatku itu akan dipanggil hari kiamat, mukanya bersinar, kepalanya bersinar, tangan kakinya bersinar min atharil wudu, dari sebab wudunya. Makanya kita bisa dikenal Nabi itu nantinya dengan wudu kita. Kalau kita ingat pas basuh muka, ya Allah ini dibuat saya biar dikenal sama Nabi, itu kita bisa apa? Bisa yakin atau bisa menjaga betul wudu kita. Ini wudu adalah cahaya wajah saya. Ini wudu adalah cahaya tangan saya di hari kiamat. Maka lanjutan hadis, faman istata'a minkum an yutila hurratahu falyaf'al. Siapa yang bisa untuk melebihkan batasan wajahnya, hendaklah dia lakukan. Jadi basuh muka, walaupun tadi kita sudah bicara batasan yang wajib, lebihin. Untuk kuping, kenain kupingnya. Sebelah kiri horizontal, kenain kupingnya. Yang diagonal, kenain sedikit kepalanya. Yang atas, lebihkan ke atas kepalanya ubun-ubunnya. Yang bawah dagunya sampai ke leher kena dikit. Diusap luas semuanya, diusap, dibasuh, lebihkan. Karena ini cahaya wajah, cahaya kita nanti pada hari kiamat. Begitu juga tangan, nanti tangan lebihin, jangan ngepas, lebihkan. Abu Hurairah sampai ketek. Akhirnya ada seorang tabi'in ngelihat, ya Sayyidi, ya Abahir, Abu Hurairah, kok wudunya kayak gitu? Saya nggak pernah ngelihat ada orang wudu kayak gitu sampai ketek-ketek dibasuh. Kata Abu Hurairah, ente hauna, ente di sini. Kalau anak lau alim tuh ente hauna, mang alim tuh ada. Kalau ente di sini, saya tahu ente di sini, saya nggak bakal wudu sampai kayak gitu. Maksudnya Abu Hurairah itu hanya amalan pribadi. Memang Rasul nggak sampai ke ketek-ketek, tapi saya ingin, kata beliau, inna hilyatal mu'min, sesungguhnya perhiasan orang beriman nanti dalam surga, maksudnya haitsu balagal wudu, sampai batasan wudunya. Oh, jadi Abu Hurairah ingin punya perhiasan di surga sampai ketek. Ya, maksudnya itu lebih kurang lah begitu, ini bahasanya ya. Terus kemudian basuh wajah, lebihin. Kemudian mengambilnya pakai dua tangan, summa akhadha ukhra. Kemudian beliau mengambil basuhan lainnya, fajama'a biha yadayhi, beliau kumpulkan, beliau rapatkan kedua tangannya, tsumma ghasala wajha, baru beliau gunakan untuk membasuh wajahnya. Nanti saya praktekin. Kemudian karena Rasulullah SAW yamsahul ma'qain, beliau itu kalau wudu mengusap ma'qain. Ini ma'qain ini asalnya tempat belek, tempat tai mata ini, sudut-sudut mata ini. Nah, maka ketika basuh wajah, kan lebih kan, ini diusap. Jadi nggak ada ceritanya sholat subuh, Allah hijau-hijau, la ilaha illallah, kuning-kuning, nggak ada. Bersih orang beriman.
Ini diusap ini, diusap ketika basuh wajah. Selanjutnya dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW idza tawaddo, Nabi SAW apabila beliau berwudu, idza tawaddo akhadha kaffan min ma'in, beliau ambil satu ciduk air pakai satu tangan, pakai satu telapak, fa adkhalahu tahta hanaki, beliau masukkan dari bawah ininya, hanak tuh ini, apa hanak ini? Kalau ini dagu, ini hanak namanya. Lek-lekan, bahasa mana itu pula kan? Dari bawah nih, lek-lekan dari bawah. Fa khallala bihi lihyata, beliau gunakan satu basuhan khusus, satu basuhan untuk janggut. Yang punya jenggot, yang enggak ya udah enggak bisa ngamalin ini makan. Hakadha amarani rabbi, beginilah Allah perintahkan. Diusapnya dari bawah. Kalau nanti Bapak punya jenggot nantinya, kalau Bapak udah pensiun nantinya, nah itu dari bawah. Ini usap bawah. Jadi khusus satu cidukan dari bawah. Bukan, ya gini-gini juga dapat pahala, tapi afdalnya dari bawah. Ini ikut Nabi SAW. Kemudian basuhan wajah. Tsumma ghassala wajha thalatha marrat, 3 kali membasuh wajah, dan Sayyidina Utsman bilang, ini aku melihat Rasulullah wudunya seperti ini. Kemudian tangan. Tsumma adkhala yadahu, Sayyidina Abdullah bin Zaid ketika mempraktikkan wudu, tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha, ketika beliau masukkan tangannya, kemudian beliau keluarkan tangannya, fa ghassala yadayhi ilal mirfaqaini marratain. Beliau basuh kedua tangannya, yang kanan 2 kali. 2 kali. Ini riwayat Abdullah bin Zaid. Nabi pernah wudu itu 2 kali. Nabi pernah. Tangan kanan 2 kali, kiri 2 kali. Pernah Nabi. Jadi bukan nggak pernah. Makanya beliau praktekinnya 2 kali sesuai yang beliau pernah lihat. Tapi yang utama ini beliau pernah itu bukan berarti afdolnya kayak gitu, bukan. Yang afdol, yang lebih utama tetap 3 kali. Karena kalau beliau wudu sekali, beliau yang wudu 2 kali itu hanya untuk menunjukkan hukumnya boleh. Jadi wudu kurang dari 3 itu nggak haram, itu maksudnya. Makanya Nabi kadang-kadang pakainya 2 kali. Kalau untuk menjelaskan seperti ini, Nabi melarang kita untuk kencing berdiri. Tapi Nabi sendiri pernah kencing berdiri dalam riwayat Bukhari. Ketika di tempat sampah, tempat kumpulan, tempat orang-orang buang sampah, Nabi kencing berdiri. Ketika itu, ya macam-macam tafsiran dan takwilan ulama. Ada ulama yang mengatakan, takut kena terpercik ininya air kencingnya karena di tempat sampah itu. Ada juga yang mengatakan memang Nabi itu sengaja berdiri untuk mempermudah hukum. Biar hukumnya nggak haram kalau kencing berdiri. Kalau Nabi kencing duduk terus, Nabi larang aja, nggak pernah Nabi kencing berdiri, nanti hukumnya jadi susah. Hukumnya jadi haram kencing berdiri. Nah, karena Nabi pernah kencing berdiri, kencing berdiri itu hukumnya makruh, nggak sampai haram. Jelas nggak Pak ya? Nah, ini untuk menjelaskan hukum. Sama kayak gini, Nabi itu basuhnya kok 2 kali doang, untuk menjelaskan hukumnya boleh, libayanil jawaz. Terus kemudian idza tawaddata fa khalil baina asabi'i yadaik wa rijlaik, sela-sela jari. Nanti saya praktekkan gimana jari-jarinya menyela-nyela jari. Kata Nabi, kalau kamu wudu, maka sela-sela jari tanganmu dan jari kakimu. Inna ummati, ini sama, basuhan tangan dilebihkan, hadisnya sama tadi. Sungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bersinar wajah, tangan, kakinya, maka siapa yang mampu melebihkan batasannya dilebihkan, batasan wudunya lebihkan. Kemudian kata Nabi SAW, idza labistum idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Kalau kalian pakai pakaian, kalau kalian wudu, mulai dari kanan. Ini perintah Nabi. Dapat pahala Bapak. Pakai yang bisa lewat kanan. Selama itu memungkinkan, kanan dulu. Masuk masjid, kaki kanan. Jangan kaki kiri. Perhatikan. Masuk pasar, mall, kiri. Jangan kaki kanan. Kebalik. Masuk rumah, kanan. Keluar rumah, kiri. Paham ya Pak ya? Tapi kalau masuk diskotik, niatnya buat dakwah, gaya-gaya. Gaya-gaya dakwah ke diskotik. Tapi kalaulah ke sana, pakai kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doanya. Doanya adalah minta perlindungan dari setan. Setan laki, setan perempuan. Terus, tsumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq thalatha marrat.
Nabi membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali, tsumma ghasala yadahu al-yusra mithla dzalik, kata Sayyidina Utsman. Beliau membasuh tangan kirinya, kemudian membasuh tangan kirinya 3 kali juga seperti itu. Artinya ada sebagian kita yang basuhnya itu kanan kiri, kanan kiri. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Lihat teks hadisnya. Hadisnya Sayyidina Utsman mempraktekannya kanan, kanan, kanan. Baru kiri, kiri, kiri. Jadi bukan kanan, kiri, ini keliru. Jelas-jelas ya. Kemudian usap seluruh kepala. Tsumma masaha ra'sahu. Kemudian Nabi SAW mengusap kemudian Abdullah bin Zaid bin Asim mengusap seluruh kepalanya dengan kedua tangannya. Fa'aqbala bihima wa adbar. Beliau gunakan tangannya dari depan ke belakang. Bada'a bi muqaddami ra'si, mulai dari bagian depan kepala. Tsumma dhahaba bihima, kemudian dijalankan kedua tangannya ila qafah, sampai tengkuk di qafah, sampai leher belakang. Usapnya itu. Nanti saya praktekin insyaallah. Tsumma raddahuma, kemudian dikembaliin lagi tangannya ke depan hatta yarji'a ilal makanil ladzi bada'a minhu, dari tempat mulanya beliau mengusap kepala. Mengulang 3 kali kepala ini. Tsumma masara sahu salatan. Sayyiduna Utsman, beliau mengusap kepalanya 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a hakadha, saya melihat Nabi SAW wudunya seperti ini. Jadi kepalanya juga 3 kali diusapnya. Usap telinga. Sayyidina Abdullah bin Zaid annahu ra'a Rasulullah SAW yatawadda. Sayyidina Abdullah bin Zaid mempraktekkan dan beliau lihat Rasulullah berwudu, fa akhadha li udhunayhi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'si. Beliau melihat Nabi mengusap telinganya menggunakan air yang berbeda dengan air untuk kepala. Jadi air untuk usap air kepala lain 3 kali, air untuk telinga lain 3 kali. Kenapa begini? Karena ada sebahagian pendapat ulama atau ada hadis bahkan Nabi SAW bersabda, al-udhunu minar ra'si. Telinga itu sudah termasuk kepala. Sehingga sebahagian ulama seperti mazhab Hanafi mengusap telinga enggak disunnahkan dengan air baru. Cukup dengan kepala diusap, kena telinga, itu udah cukup untuk telinga. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengambil hadis ini. Kepala lain, telinga lain. Kepala diusap seluruhnya, kan kena telinga. Nanti telinga khusus dikasih. Jelas ya Pak ya? Jadi telinga musab, kepala musab. Kemudian wa adakhala dari Sayyidina dari kakeknya Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, adakhala isbi'aihi as-sabbahataini fi udhuni. Cara mengusap telinga, Nabi itu memasukkan kedua jarinya, telunjuknya di telinga. Wa masaha bi ibahamaihi ala zahiri udhuni wa bisabbahataini batina udhuni. Beliau gunakan ke ibu jarinya untuk di belakang telinga dan telunjuknya untuk bagian telinga yang depan. Bagian telinga yang depan pakai telunjuk. Bagian telinga yang belakang pakai ibu jari. Ini saya praktekkan. Basahi kelingking. Nah, ini khusus untuk lobang telinga. Tawadhu'an Nabi SAW. Nabi SAW berwudu fa'adkhala usbu'aihi fi hujjuhrai udhunai. Khusus untuk kedua lubangnya beliau usap. Barengan. Kalau telinga nggak ada kanan kiri kan? Kalau telinga bukan kanan agak ngaji. Kanan kiri. Ini keliru. Telinga barengan. Sebagaimana dalam hadis ini. Beliau langsung usapnya 2 telinga secara berbarengan. Kemudian dari Sayyidina Utsman untuk mengusap telinga pun juga 3 kali karena Sayyidina Utsman mempraktekkan 3 kali itu dalam hadis sebelumnya. Kaki sekarang. Warjulakum ilal ka'bain, sampai mata kaki dilebihkan karena itu adalah cahaya pada hari kiamat. Langsung halaman 29. Wa ghasala rijlaihi hatta anqahuma. Nabi itu membasuh kedua kakinya sampai benar-benar membersihkan. Maknanya diapain? Digosok. Enggak cuma dibasuh.
Bukan, tapi digosok. Anqahuma. Ketika Nabi lihat ada sahabat, mereka membasuh kakinya hanya bagian depan. Bagian belakangnya, tumitnya nggak kena. Oh, Nabi teriak dari jauh. Wailun lil aqabi minan nar. Riwayat Bukhari. Celaka tuh, tumit-tumit tuh nanti kena neraka. Oh, Nabi itu rahmatan lil alamin. Tapi ada marahnya. Yang namanya rahmatan lil alamin itu bukan senyum, lemah, lembut. Itu tumitnya ya, tolong. Enggak. Nabi itu ada marahnya. Babun al-ghadab. Itu kata Imam Bukhari, bab mengenai marah. Nabi itu marah ketika melihat sahabat itu wudunya enggak benar, Nabi teriakin dari jauh. Wailun lil aqabi minan nar. Itu kata Nabi. Maka hati-hati sekali dengan tumit. Kemudian, tsumma ghasala rijlahu al-yumna thalathan. Beliau membasuh kaki yang kanan 3 kali, tsumma al-yusra thalathan. Kemudian yang kiri baru 3 kali. Jadi bukan kanan kiri. Kanan, kiri. Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada. Kata Sayyidina Utsman, saya melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian Al-Mustawrid bin Shaddad, ini sahabat Nabi. Dari Al-Mustawrid ibnu Shaddad radhiyallahu an berkata, aku melihat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku melihat Rasulullah SAW ketika wudu yudalliku asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Boleh. Aku melihat Nabi ketika wudu basuh kakinya pakai kelingking kirinya, pakai kelingking ini. Ketika menyela-nyela jari itu yudalik, beliau menggosokkan jarinya pakai kelingking kiri. Nanti saya praktekkan dari bawah. Dipraktekkan sama ulama begitu. Kemudian doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Biasanya kita cuma sampai waja'alni minal mutatahhirin. Ini saya tambahkan riwayat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu juga disunahkan setelah wudu. Ya, balasannya kata Nabi, man tawaddaa fa ahsanal wudu. Di halaman 31. Siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, tsumma qala, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni tawwabin wa ij'alni minal mutahhirin. Baca sampai situ, wa ja'alni min ibadika shalihin, itu tambahan ulama. Ya, boleh, bagus. Ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa taubat, at-tawwabin. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku senantiasa bersuci dari dosa, dari hadas, dari kotoran, dari maksiat. Futihat, doa kayak gitu setelah wudu tapi wudunya yang benar. Fasalal wudu. Wudu tapi wudunya yang benar. Kemudian baca seperti itu, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, akan dibuka pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa. Boleh masuk dari pintu yang mana aja. Pintu surga ada 8. Boleh masuk hanya dengan wudu. Baca syahadat, doa. Ini panjang kalau kita mau jelaskan. Kenapa sampai 8 surga terbuka? Karena udah bersih. Bersih zahir, bersih akidah, asyhadu an la ilaha illallah, bersih perilaku, asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersih dari dosa, Allahumma ij'alni tawwabin, bersih dari kotoran zahir, Allahumma ij'alni minat tatahhirin. Ini bersih semuanya. Bagaimana orang yang enggak bersih? Orang surga itu orang yang bersih. Gimana dia enggak disuruh masuk surga dari pintu yang 8? Kita jangan sampai enggak. Lakukan ini sambil doa, diangkat tangan ke atas langit. Man tawaddaa, dalam riwayat Nabi SAW bersabda, siapa yang berwudu, tsumma qala, kemudian dia baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi raqqin, maka wudunya akan dicatat, halaman 31 ya. Maka wudunya akan dicatat pada suatu amalan, pada suatu catatan, tsumma tubi'a bi thabah falam yuksar ila yaumil qiyamah. Maka wudu itu akan dikunci, distempel, tidak akan terpecahkan. Wudu itu tidak akan, stempel itu nggak bakal dibuka sampai hari kiamat. Apa maksudnya? Maksudnya wudu yang kita lakukan disimpan sama Allah, nggak bakal dibatalkan, nggak bakal dianulir pahalanya. Kalau baca subhanakallah bihamdika, maka wudunya akan dimasukkan dalam catatan dan distempel. Pasti dibalas sama Allah, nggak bakal dibatalin sampai hari kiamat. Paham ya? Kemudian dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, angkat tangan. Ini ketika Nabi perang Badar, Nabi SAW menghadap kiblat, fastaqbala Nabiullah al-qiblata tsumma madda yadayhi. Beliau angkat kedua tangannya, faja'ala yahtifu bi rabbi.
Beliau doa sama Allah. Kalau Nabi aja yang pasti mustajab doanya, beliau tetap angkat tangan. Beliau tetap memperlihatkan kehinaan dirinya di hadapan Allah. Gimana kita? Yang nggak pasti ijabah doanya, yang banyak maksiatnya, kotor, nggak angkat tangan lagi. Amin. Imamnya kelamaan. Amin. Oh, ini lebih kurang. Biar cepat maksudnya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Angkat tangannya kalau lagi doa. Terus sholat. Jadi ketika doa setelah wudhu, angkat tangannya. Terakhir dari sunnah-sunnah wudhu adalah sholat sunnah wudhu. Sayyidina Bilal radhiyallahu an, Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Bilal, qala li Bilal, inda salatil fajri, pas pagi-pagi subuh, Nabi tanya, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amilta fil Islam. Coba ceritakan kepada saya amalan yang paling engkau harapkan pahalanya setelah masuk Islam. Fa inni sami'tu dafana 'alaik baina yadayya fil jannah. Karena semalam aku bermimpi, aku melihat derap langkah sendal kamu ada di dalam surga di depan saya. Derap langkah sendalnya Bilal, sendalnya ke surga, gimana orangnya? Masa ya sendal doang? Orangnya neraka kan nggak mungkin. Jadi ini menunjukkan bahwa Sayyidina Bilal itu ahli surga, pasti masuk surga Sayyidina Bilal itu. Nah, Nabi tanya, amalan apa yang sampai saya bisa ngelihat sendal kamu itu ada di dalam surga? Nah, kata Sayyidina Bilal, ma'amil tu amalan arja indi, saya nggak punya amalan yang paling saya harapkan, anilam atau tahuran fi sa'ati lailin aw nahar, melainkan saya setiap kali wudu, baik wudunya malam atau siang, illa sallaitu bidzalika tuhur, melainkan saya sholat dengan wudu itu, ma kutiba li an usalliya, dengan jumlah rakaat yang saya mampu, 2, 4, 6 terserah. Sholat sunnah wudu namanya. Nah, untuk bapak-bapak kita yang pemalas, bisa niatnya digabung. Sholat sunnah wudu itu niatnya boleh digabung, Pak. Saya sholat qobliyah sekaligus niatnya sholat sunnah wudu. Bapak wudu tahajud, niatnya usolli sunnah tahajud. Wal wudu boleh digabung. Wal hajah boleh digabung. Wat taubah gabungin. Sekali sholat beberapa niat terlampaui. Nah, itu lebih benar. Karena ini kalau dalam fikih sholat sunnah wudu itu termasuk sholat sunnah mutlak, sehingga boleh digabung niatnya. Sama kayak tahiyatul masjid, boleh digabung. Jelas Pak ya? Kita praktek sebentar. Jari di atas, telunjuk, tengah, manis di atas. Sisanya ibu jari dan kelingking di bawah. Kanan atas, geraham, kanan bawah. Dari kanan ya. Kiri atas, geraham, kiri bawah. Oke, baru lidah. Sama langit-langit. Berapa menit? Ada sejam? Nggak ada. Nggak ada. Kita siwakannya kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, lidah, langit-langit. Berapa menit? Sekarang dari beratnya nggak beban, dari harganya nggak beban, dari waktunya nggak beban, cuman nambah beberapa detik. Tapi Nabi bilang laula an asyuqa, seandainya nggak membebani. Ini bahasa orang tua, Pak. Kalau kita masih punya orang tua, biasanya ketika orang tua perlu sesuatu, diawali dengan kata-kata, nah kalau nggak, ini kalau orang tua yang benar-benar yang jaga adab ya. Nah, kalau nggak membebani, ibu pengen pinjam duit. Nah, kalau nggak membebani, ibu pengen pergi ke sana, minta tolong anterin. Bahasanya tuh gitu. Kalau nggak membebani, ini bahasa orang tua yang nggak enakan sama anaknya. Padahal orang tua berhak memerintahkan anaknya. Orang Nabi bilang, anta wa maluk li abik. Kamu sama diri kamu, sama semua harta kamu tuh punya bapak kamu. Nabi yang bilang kayak gitu. Diri kita ini punya orang tua kita. Milik orang tua. Kalau mau nyuruh itu, sebenarnya bisa. Tapi karena menjaga hati, sehingga diulanglah, disebutlah bahasa-bahasa adab. Kalau nggak membebani, kami mohon. Itu biasanya kita gunakan untuk adab. Inilah hadis Nabi kayak gitu.
Kalau Nabi mau, Nabi bisa ngasih perintah wajib. Nabi bisa mewajibkan setiap kali mau wudu, mau sholat, pakai siwak. Siwak, wajib. Tapi Nabi masih menjaga perasaan kita. Takut ada yang benar-benar merasa terbebani. Paham? Kalau Nabi sudah merasakan ataupun Nabi sudah menjaga perasaan kita, maka bagaimana kita menjaga perasaan Nabi? Kalau kita nggak siwak, perasaan Nabi gimana? Nabi sudah jaga perasaan kita, takut merasa terbebani. Maka selayaknya perasaan ini kita balas kepada Nabi. Kalau saya nggak siwakan ketika wudhu, kira-kira Nabi berat nggak ya? Perasaan Nabi berat nggak? Mestinya begitu. Sehingga kita akan ada memaksakan diri untuk siwak. Hatta kalau nggak ada siwaknya, ambil sikat gigi, sekali sikat, udah dapat siwak. Sampai begitu. Nabi nggak mau kita menghadap Allah mulutnya bau. Jangan. Bapak kalau mau kawin, jangan kawin deh. Lamaran. Belum kawin, lamaran. Kayak gimana deh kapas lamaran? Apa iya dekil, indekumel, acak-acakan? Enggak. Oh, kita pakai pakaian yang terbagus. Oh, kita pakai minyak wangi, gosok gigi. Biasanya pagi-pagi belum mandi. Mau lamaran. Mau datang, minta biar bisa dikawinin sama anak mereka. Kita datang bagus-bagus, rapi, yang nggak biasa pakai peci. Oh, yang penting diterima. Sekarang ke Allah asal-asalan. Sikat gigi belum, sholat subuh, amin, la ilaha illallah. Wanginya luar biasa. Kadang baca Fatihahnya nggak tahu diri lagi. Alhamdulillah. Oh, swing, la ilaha illallah. Ini perlu dipahami. Jadi Nabi itu bangun tidur yang beliau lakukan setelah doa itu adalah siwak. Nggak mau sama sekali beliau itu. Ada orang makan bawang. Sahabat Nabi itu makan bawang mentah, roti bawang itu biasa itu. Orang Arab tuh biasa. Akhirnya pas masuk Masjid Nabawi bau. Nabi SAW nyium baunya nggak tanggung-tanggung. Sama Nabi pegang tangannya, tarik, bawa keluar masjid. Mulutnya bau. Bawa sampai ke Baqi, pekuburan Baqi. Lumayan itu dari Masjid Nabawi ada 10 meter lebih kurang ya. Lumayan. Pergi ke Baqi, keluarin ke Baqi, taruh. Nah, di sini. Di pekuburan. Jauh-jauh dari masjid. Jangan dekat-dekat dengan masjid, masih bau mulutnya. Gimana rokok? Allahu Akbar. Ini maksud saya. Jadi hati-hati. Kalaulah ngerokok juga, coba dibersihin sebersih-bersihnya. Dihilangkan sehilang-hilangnya bau mulutnya. Kita nggak suka dengan pasangan kita ketika udah siap, udah apa segala macam, mulutnya bau, keteknya bau. Oh, hilang nafsu kita kadang-kadang. Sebahagian lah yang masih nafsu mah tetap aja itu udah nggak berperasaan, udah aman. Tapi kalau memang masih sehat, nyium bau udah nggak ini, udah berkurang nafsu. Ya Allah, bau lagi. Begitu pula dengan bagaimana kita ibadah kepada Allah. Tolong, jadi kalau seandainya kita siwak, kalau kita wudhu pakai siwaknya. Siwaknya yang pertama, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kuntu ajtani li Rasulillah SAW siwakan min araq. Dulu, kata Abdullah bin Mas'ud, saya mencarikan siwak, memetik siwak kayu siwak, dari Nabi itu, dari pohon arak. Untuk Nabi itu dari pohon arok. Pohon arok ya ini. Yang kuning. Ini derajat pertama daripada siwak yang paling utama, namanya arok. Ada derajat yang kedua, zaitun. Kayu zaitun. Warnanya hitam. Yang kayunya warnanya hitam, itu bukan arok, itu zaitun. Itu derajat kedua. Kalau nggak ada arok, zaitun. Ketiga, baru kayu ud. Kayu apa saja yang wangi. Setelah itu nggak ada, arok nggak ada, zaitun, habis itu kayu apa saja yang wangi. Kalau nggak ada juga, segala sesuatu yang kasar bisa jadi siwak. Apa aja yang kasar? Sikat gigi, itu salah satunya pengganti dari kayu ini. Ataupun juga amplas, kalau mau. Bukan hanya kotoran yang hilang, giginya hilang. Ini juga kalau mau silakan, atau pakai apa sajalah. Nah, bagaimana dengan jari? Kalau ikut pendapat ulama yang
mu'tamad yang terkuat, pendapat ulama yang terkuat, jari kita nggak bisa jadi siwak. Pendapat kedua masih bisa. Nah, pendapat yang kedua katakan masih bisa pakai jari kita kalau jarinya kasar. Biasanya kalau Bapak sering lihat ada sebagian orang sikat gigi pakai bajunya. Kalau baju yang kasar bisa jadi siwak. Handuk misalnya. Yang kasar bisa jadi siwak. Lupa bawa siwak, hilang. Pakai bajunya. Kalau pakai jari orang yang kasar juga boleh. Kalau orangnya mau. Jadi kalau jari sendiri nggak bisa. Kalau jadi orang boleh kata ulama. Kalau mau itu juga kalau orang gini-gini kan kayak ada saling sikat kan. Kita lebih kurang. Kalau mau. Kalau jarinya kasar. Catatannya pokoknya minimal siwak itu dengan segala sesuatu yang kasar. Paham ini ya? Terus kemudian kayu siwak itu panjangnya seukuran jengkal maksimal. Maksimal ya. Jangan lebih dari sejengkal. Ada yang dijual siwak itu ada yang panjang-panjang motong sendiri. Padahal kalau dari Mekah itu dijual begini, masih jadi dahan-dahan pohon. Itu silahkan dipotong-potong seukuran sejengkal. Minimal paling kecil, paling pendek seukuran 4 jari. 4 jari kita masing-masing. Jadi kalau seandainya ini sudah hitam ataupun juga udah nggak enak dilihat, potong. Raut lagi dikit. Buka lagi kan. Terus sampai raut. Paling minimal ini seukuran 4 jari. Kalau Bapak beli satu, kayaknya ini mahal. Patungan ya Pak, patungan. Goceng. 5.000. Dari ini bagi 2. Saking minimal 4 jari. Kalau Bapak merasa ini kemahalan, Bapak patungan yang mendingan 2 orang. Ini jadi minimal itu karena minimal 4 jari. Kalau udah 4 jari, udahlah jangan sayang-sayang lah. Buanglah, ganti. Ya itu kalau lebih kurang dari 4 jari, tusuk gigi namanya. Bukan lagi siwak. Jelas lah ini. Nah ini jadi paling minimal itu 4 jari masing-masing. Terus kemudian, itu dalilnya di bawah ada. Menggenggamnya tadi sudah saya praktekkan ya. Ini menggenggam yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya seperti ini. Yang ini tadi. Menggenggamnya begini. Kalau sikat gigi, nggak bisa kayak gini Pak. Coba aja. Kalau sikat gigi, bulunya di sini. Bapak gimana sikat giginya coba? Nggak bisa. Kalau mau menggenggamnya begini, nggak bisa. Jadi menggenggamnya kayak gini, 3 jari di atas, 2 jari di bawah. 2 jari yang ibu jari dengan ini sikat kelingking di bawah. Genggamnya begini. Ini memang seperti itu. Kemudian niat. Jangan lupa ketika kita siwak pas mau wudu atau siwak-siwak lainnya. Siwak ini disunahkan bukan hanya ketika wudu. Nabi ketika masuk rumah yang pertama kali dilakukan apa? Siwak. Kata Siti Aisyah. Nabi mau ketemu istri itu gimana biar nggak bau gitu loh. Ini menjaga hubungan keharmonisan rumah tangga juga Pak. Mau ketemu istri biar nggak bau mulutnya. Siwakan dulu Nabi itu. Nabi mau baca Quran ya siwak nantinya. Mau ngajar siwak. Kata Nabi as-siwak mardatun lirab madharatun lilfam. Siwak itu membuat Allah ridho, mardatun lirab, membuat Allah ridho, madharatun lilfam, membuat mulut jadi bersih. Bersih dari dosa, bersih daripada ghibah, dusta, madharatun, bersih dari kotoran, bersih dari bau. Tapi yang lebih penting, mardatun lirab, Allah senang. Ridho itu artinya Allah senang. Allah puas dengan servis, dengan pelayanan kita. Itu namanya mardat. Ridho Allah itu kayak apa? Ridho Allah itu artinya Allah itu senang sama kita. Dengan siwak Allah senang. Makanya pokoknya keadaan apa saja siwakan. Kalau Bapak interview, wawancara, ataupun mau bicara depan orang, ini mujarab. Siwakin. Luar biasa. Ini kalau dikumpul-kumpulkan banyak sekali manfaatnya. Sampai mempermudah ruh keluar dari jasad. Karena dulu Rasul ketika mau meninggal dunia, yang beliau minta terakhir kali adalah siwak. Beliau nggak minta minum, makan, enggak. Beliau lihat, saya minta siwak. Siti Aisyah ngelihat ada saudaranya Abdurrahman, siwaknya Abdurrahman. Saudaranya Siti Aisyah, diminta, dipinjam sebentar. Dikunyah sama Siti Aisyah, setelah udah agak lembut, baru disiwakin ke Rasul. Baru Nabi katakan, Ar-Rafiqal A'la, Ar-Rafiqal A'la, meninggal dunia.
Jadi terakhir kali itu Rasul itu meninggal dunianya itu adalah dengan siwak. Dari situ ulama bilang siwak ini mempermudah keluarnya ruh dari jasad. Sehingga ini punya benda murah tapi ajaib luar biasa. Bener. Bapak kalau seandainya punya anak, susah agak lambat ngomongnya, siwakin aja. Bapak punya anak, siwakin aja. Lidahnya gitu. Gak sampai ditosok tuh, ayo ngomong. Malah gak bisa ngomong gitu. Tapi emang ini mujarab, anak saya begitu dua-duanya. Jadi suruh mainin siwak aja, tuh siwak, suruh digigit aja. Di antaranya begitu, lebih kurang. Jadi ini luar biasa. Kalau saya lagi deg-degan, mau ceramah, apa segala macam, ngomong depan orang, mungkin karena apa macam-macam lah alasan, pakai siwak aja. Untuk memperlancar kefasihan. Itu di antaranya. Mau biar baca Quran, biar cepat makhrajnya benar, siwak. Ini luar biasa. Pokoknya mujarab luar biasa. Ini siwaknya. Terus niat, jangan lupa ketika kita bersiwak atau pengganti siwak, sikat gigi, ini jangan lupa niat. Niatnya saya niat siwak untuk melakukan sunnah-sunnah wudu. Kalau lagi wudu. Kalau niatnya siwak bukan untuk wudu, saya niat bersiwak untuk mengamalkan sunnah. Sehingga bapak siwak, bapak sikat gigi itu sudah bernilai ibadah. Jelas ya Pak? Bapak siwak itu sudah bernilai ibadah kalau siwaknya dengan niat. Yang membedakan sikat gigi kata dokter gigi sama sikat gigi ibadah, yang bedakan niatnya doang. Kalau bapak semata-mata niatnya biar sehat doang giginya, ya udah dapat sehat aja. Tergantung niat, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau bapak nggak niatkan buat ibadah, sikat giginya hanya jadi kebiasaan, hanya jadi adat. Enggak jadi ibadah. Jelas ya Pak ya? Jadi harus diniatkan dulu. Saya niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Saya niat siwak untuk mengamalkan sunnah dalam hati. Kemudian gosok giginya nyapi. Idza syaritul fashrabu mason. Kalau kalian minumnya mason. Mason itu gini. Diisap. Itu mason. Bukan gini, gelek. Bukan begitu. Kalau kalian minum, kata Nabi, fashrabu mason. Mason itu artinya dihisap. Itu mason namanya. Jadi bukan dituang, bukan blek-blek gitu kayak otak. Wa idza staktum fastaku arban. Kalau kalian menggunakan siwak, bersiwaklah menyampi. Kanan dulu berarti. Karena Rasulullah yuhibbut tayammun mastata' fi tuhurihi wa tarajulihi wa tana'ulihi wa siwakihi. Siti Aisyah bilang, Rasul itu suka sekali mendahulukan yang kanan selama beliau mampu dalam bersucinya, dalam sisirnya. Beliau menyisir rambut itu kanan dulu. Sampai nyisir rambut kita punya sunnah. Kanan dulu Pak, yang punya rambut. Yang nggak ada rambut ya udah itu tentang takdir. Jadi, kanan dulu, baru kiri. Nabi itu kanan dulu, pokoknya kanan dulu. Watana ulihi, pakai sendal, pakai sepatunya kanan dulu. Nanti ngelepasnya kiri dulu. Pakai bajunya kanan dulu, baru kiri. Ini penting sekali Pak. Kalau nggak dibiasakan, nggak terbiasa nanti. Kalau kita membiasakan, maka maknanya setiap segala aktivitas kita dapat pahala kalau diniatkan sunnah. Bapak pakai sepatu kanan dapat sunnah. Keluar lepas sepatu kiri dapat sunnah. Pakai sendal dapat sunnah. Keluar pakai sendal dapat sunnah. Masuk rumah buka sendal kiri dapat sunnah lagi. Masuk rumahnya pakai kaki kanan dapat sunnah. Masuk masjid pakai kaki kanan sunnah. Ini hanya dengan mendahulukan yang kanan saja sunnah. Apalagi makan, minum, ngasih. Itu semuanya sunnah. Wasiwaki, dan Nabi dahulukan dari yang kanan. Gigi kanan dulu baru gigi kiri. Wahwa yastannu wa tarafus siwak ala lisani. Abu Musa al-Asy'ari ketika mengunjungi Nabi SAW sedang wudhu. Wudhu beliau pakai siwak. Dan siwaknya itu wawayastan. Nabi sedang siwak. Watarful siwak ala lisani. Beliau bukan hanya menyiwaki, bukan hanya menyikat gigi, tapi juga lidah. Nah ini juga penting. Menyikat lidah. Dan lelangit. Ditambahan ulama itu dengan langit-langitnya. Terus kemudian akan lebih baik kalau sampai keluar suara. Ataitu Nabi SAW, kata Sayyidina Abu Musa, aku mendatangi Nabi, fawajatuhu yastannu bisiwakin biyadeh. Aku melihat Nabi sedang bersiwak dengan tangannya. Yaqul,
Beliau mengucapkan ini bukan sunnah diucapkan ketika siwak. Bukan begitu, bukan, Pak. Makanya belajar hadis jangan dari buku. Gitu maksudnya ya. Harus dari guru. Itu artinya ka'annahu yatahawwa. Beliau memuntah. Nah, dulu teman saya ketika baca hadis ini depan Syekh, begitu malah. Kacau. Hadisnya bukan gitu kan. Jadi siwaknya itu sampai keluar. Gimana biar dia keluar seperti muntah? Mungkin orang melihatnya kayak jijik. Atau denger itu kayaknya kok menjijikan. Enggak. Ini di kamar mandi. Ini tempat wudhu, bukan di musola, bukan di masjid. Yang sampai mau keluar muntah, itu nanti Bapak kalau memang mempraktekannya akan keluar lendir. Lendir itu yang bikin bau mulut. Bapak bangun tidur nih, siwak aja Bapak sikat gigi, cuman giginya aja yang digosok. Itu belum, kalau lendirnya nggak keluar, dia masih bau mulut. Kalau ada yang termusibahkan dengan bau mulut, itu gimana? Masukin aja. Ntar, sampai keluar lendirnya. Nggak usah jijik, orang di kamar mandi biasa aja, orang kita prat juga nggak jijik, biasa aja. Orang punya kita sendiri gitu kan. Bahkan perempuan juga gitu. Nanti setelah ini Bapak silahkan suruh istrinya dipraktekin, Bapak praktekin wudhu secara sunnah, istrinya, anaknya juga suruh coba gimana praktek secara wudhu secara sunnah. Kalau bahasanya katanya mau masuk surga bareng-bareng, tapi selama 30 tahun nggak pernah tahu wudhunya istri kayak gimana, sholatnya dia kayak gimana, tata caranya. Nah gitu kan aneh. Katanya mau surga bergandengan tangan nanti dalam surga, tapi ibadahnya istri nggak pernah diperhatikan. Ini perlu diperhatikan ya. Itu maksudnya. Jadi sampai keluar lendir. Terus kemudian doa. Nah doa ini tambahan dari ulama. Imam Nawawi katakan nggak apa-apa, boleh, bagus doa ini. Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkan gigi saya dengan siwak ini. Wa syudda bil hatati wa syudda bihi lahati. Ya Allah, kuatkan gusi-gusinya, wa tsabbit bihi lahati, dan juga kokohkan langit-langitnya. Wa barik li fi rahim, dan berilah saya keberkahan. Intinya minta putihkan gigi itu dari Allah, bukan dari metode. Minta putihkan gigi itu mintanya dari Allah, bukan dari odol. Jadi sehingga tetap mintanya tuh ke Allah. Doa itu untuk memperbaiki akidah. Kemudian cuci siwak setelah pemakaian. Mentang-mentang siwak sunnah, hitam, hijau, apa segala macam. Enggak. Cuci, habis dipakai, cuci. Jadi mentang-mentang siwak, gaya-gaya sunnah kan. Ini nih, pajang. Orang sebelahnya ini kok bawa sampah begini kan. Ternyata siwak orang sebelah, la ilaha illallah. Jangan. Nabi itu sampai pentingnya siwak, Nabi itu naruh siwak tuh di sini. Ada riwayat Nabi itu naruhnya di telinga. Tapi jangan bayangkan dengan siwak kita sekarang. Kalau taruh sini, wallahu akbar. Ini kan luar biasa, baunya kan kemana-mana. Ini kan. Sayyidina Zaid bin Khalid Az-Zinji, beliau juga naruhnya di sini. Ketika sholat, ngikuti Nabi, saking takut hilang. Nah masalahnya ini benda ajaib, gampang banget hilang. Coba, Bapak kalau udah mempraktekan, nggak lama hilang. Coba ini kalau nggak percaya, coba. Udah ini, kok tiba-tiba lupa naruh di mana? Udah nggak apa-apa deh, cuma 10.000. Nggak beli-beli lagi udah akhirnya. Ini namanya stoknya banyak sekali ya kalau mau. Saya ini baru kemarin hilang, ini baru minta Pak Indra. Baru kemarin dikasih, hilang lagi. Ya memang begitulah setan. Masalahnya dia nggak kayak handphone sih. Kalau handphone, Bapak ketinggalan di rumah. Ketinggalan handphone. Balik lagi, udah berpuluh-puluh kilometer. Balik. Putar balik, nggak jadi masalah. Gunung kudaki, lautan ku seberangi, yang penting handphone nggak ketinggalan. Tapi kalau siwak nggak kayak gitu. Siwak nggak apa-apa udahlah. Soalnya ntar beli lagi gampang gitu. Akhirnya jadi malas. Lebih kurang ya. Ini dicuci. Kata Siti Aisyah, karena Nabi SAW yastaghfayu'tini siwak. Ini mesra sekali. Nabi itu siwakan, beliau itu sikat gigi atau siwak, terus beliau kasih siwaknya ke saya. Li'aghsilahu, untuk saya cuci. Ini menunjukkan apa? Apa Nabi males? Romantis. Enggak. Ini untuk menunjukkan bahwa khidmat, pelayanan seorang istri sampai bersihin sikat gigi suaminya. Apalagi baju. Siti Aisyah bukan hanya bajunya.
Bukan hanya baju Nabi yang dicuci, siwaknya dicuciin Siti Aisyah. Bukan karena Nabi itu nggak bisa cuci sendiri, untuk memberikan kesempatan Siti Aisyah dapat pahala. Yang kedua, ternyata Siti Aisyah fa'abda'u bihi fa'asta. Sebelum dicuci saya pakai dulu untuk nyari berkah. Nah di sini namanya tabarruk, nyari keberkahan. Nggak paham orang-orang saudara-saudara kita dari Salafi itu bilang, oh tengah nyari berkah apa itu? Syirik itu. Enggak, Siti Aisyah nyari berkah. Oh itu kepada Nabi. Jadi kalau kepada Nabi boleh dituhankan. Kalau kepada Nabi boleh nyari berkah. Katanya berkah itu sama dengan syirik. Berarti kalau kepada Nabi boleh mensyirikkan. Kalau selain Nabi, wali-wali nggak boleh mensyirikkan. Sama aja dong. Nabi Isa itu dituhankan Allah ya karena dia Nabi. Dituhankan oleh umatnya itu karena dia Nabi. Tetap aja nggak boleh dituhankan. Kalau berprasangka dan berpandangan bahwa tabarruk nyari berkah itu adalah syirik, nggak boleh kepada Nabi, nggak boleh kepada selain Nabi. Kalau punya kesimpulan bahwa nyari berkah itu sama dengan syirik. Kita kan ini ada nyari berkah dari ulama. Dulu santri-santri itu kalau kiai habis minum udah berebut airnya diminumin. Ini nyari berkahnya karena ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerima warisannya para nabi. Berebut santri-santri. Oh kata mereka enggak itu berlebihan, itu mengkultuskan, itu mendewakan. Apa yang mendewakan? Kalau itu mendewakan kiai, berarti ini Siti Aisyah mendewakan Nabi dong. Syirik juga. Emang kalau sama Nabi? Sama aja. Itu maksudnya ini di sini kita bisa ambil pelajaran untuk nyari berkah. Tsumma aghsiluhu, setelah saya pakai, baru saya cuci. Wa adfa'uhu ilaih, saya serahkan lagi kepada beliau. Dipakai dulu, cuci, baru saya serahkan lagi ke Nabi. Ini mencuci, sunahnya mencuci siwak. Kemudian basuh tangan, ketika basuh tangan, niat. Awal basuh tangan sepergelangan. Nawaitu sunanal wudu, itu niatnya. Saya niat melakukan sunnah-sunnah wudu ketika basuh tangan. Tilalahu tawadhu' lana wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim, ini sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid. Beliau diminta sama orang. Sayyidi Abdullah, sahabat Nabi ini diminta, tolong Tuan, praktekkan wudunya Rasul. Tolong wudulah di hadapan kami seperti wudunya Rasul. Ini sahabat Nabi itu kalau udah diminta ngaji, tolong dong Tuan ajarin wudunya Nabi. Nggak tanya, berapa yang mampu bayar? Nggak ada. Bilang sama manajer saya ya, 10 juta. Nggak ada. Ada orang minta ngaji, langsung beliau, fada'a bi'ina. Langsung Abdullah bin Zaid, sini. Ambil airnya sini. Langsung dipraktekin sama beliau. Perkara-perkara remeh. Orang sekarang masalah, belajar cuman wudu doang, sunah cuman belajar sholat doang. Gue tiap hari juga sholat, bertahun-tahun juga udah wudu. Akhirnya diremehin kita. Padahal kalau udah kaitan dengan Nabi itu pasti harus jadi besar. Segala hal yang berkaitan jadi Nabi pasti besar, pasti mulia. Nah ini beliau langsung bilang pada abiina, beliau langsung minta mana bejananya. Fa'anfa'a minha ala yadai faghasalahuma. Beliau tuangkan ini bejana, begini nih Pak. Oh gitu. Diprakteknya itu begini. Fa'anfa'a caranya dituangin ke tangannya, terus baru dibasuh, diusap-usap kedua tangannya. Jadi membasuh tangan yang pertama kali sebelum kumur-kumur itu kedua tangan langsung. Jadi bukan kanan dulu, kiri, bukan begitu, bukan. Tapi langsung, kedua-dua, 3 kali. Terus kemusalatan, 3 kali. Anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a yawman bi wudu'in fatawadda'a fa ghassala kaffaihi 3 marrat. Sayyidina Utsman, ini cerita, ini hadis yang tadi juga diulang, saya ulang kembali. Beliau minta air wudu, kemudian beliau wudu, beliau basuh kedua telapak tangannya 3 kali, seluruhnya 3 kali. Kemudian kata Sayyidina Utsman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini, kumur-kumur. Nahnu kata Abdul Khair rahimahullah, Abdul Khair ini nama tabi'i. Nahnu julusun nanzur ila Ali. Kami suatu ketika duduk melihat, memperhatikan Sayyidina Ali. Hina tawaddu, ketika Sayyidina Ali wudu. Perhatikan ini. Yang memperhatikan wudu Nabi ada riwayat Sayyidina Utsman, sahabat Nabi yang pertama. Tadi kita sebutkan. Ada riwayat Abdullah bin Zaid bin Asim, sahabat Nabi lain, mempraktekkan wudu Nabi lain. Yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maknanya apa? Maknanya
mereka punya ilmu ada pada amal. Bukan hanya di Twitter ceramah, ngomong, pentingnya sunnah, minumnya tangan kiri. Ada yang kayak gitu, ada. Bukannya ini. Oh sunnah segala macam, sholatnya sendiri nggak berjamaah. Katanya Ahlussunnah wal Jamaah, sholatnya nggak berjamaah, itu Ahlussunnah wal Munfarid. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah itu namanya. Kalau aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, sholatnya harus berjamaah. Ini hanya kelakar aja, ini hanya pelesetan aja itu kan. Ahlussunnah wal Munfarid. Jadi melihat Sayyidina Ali wudhu dilihatin sama murid-muridnya. Di antara tabi'in Sayyidina Abdul Khair. Fa'adakhala yadahul yumna, beliau masukkan tangan kanannya, famala afamahu. Beliau penuhi mulutnya, famad, beliau kumur-kumur, wastan syaqo. Ada sisa air sedikit, beliau masukin ke hidung. Langsung diisap. Wana tharo, dan beliau hembuskan biyadihil yusra. Detail sekali, dipraktekkan secara detail sekali, sehingga beliau nggak capek-capek ngomong. Wudunya Nabi itu begini pakai teori, enggak. Prakteknya beliau udah jadi wudunya Nabi gitu. Kalau seandainya ngamalin sunnahnya itu orang lebih berkesan ketika dipraktekin langsung. Kita juga sama anak begitu Pak nanti. Ayo nak, sono ngaji. Bapak yang nggak pernah datang ngaji, nyuruh ngaji mulu. Itu lebih kurang. Gimana anak yang mau ngaji? Itu lebih kurang. Paham maksud saya? Mak, sholat yang benar. Bapaknya aja ngerokok mulu, ada pas-pus, gimana mau anaknya sholat biar benar. Nah ini artinya dakwah, ngajar, nasihat lebih masuk ke dalam hati kalau praktek, kalau amal. Nah jangan ngomong yang kotor ya. Bapaknya gimana? Ngomong kotor nggak? Ngomong kasar nggak? Oh jangan nakal ya sama teman. Bapaknya gimana pergaulannya? Itu begitulah lebih kurang. Jadi ini Sayyidina Ali beliau praktekkan wudunya Nabi, nggak pakai ngomong, nggak pakai teori, langsung direkam sama murid-murid beliau. Wastan syaqa wa nafara biyadil yusra, dikeluarkan, dihembuskan pakai tangan kiri. Fa fa'ala hadza thalatha marrat, beliau lakukan hal demikian 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau bilang, man sarrahu an yanzura ila tahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadza tahur. Siapa yang pengen ngelihat bagaimana cara bersucinya Nabi, begini cara wudunya Nabi. Oh, luar biasa, nikmat luar biasa. Karena bisa ngelihat gimana wudunya Nabi secara langsung melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus kemudian Nabi SAW bersabda, asbiqil wudu, sempurnakan wudu, wa khallil bainal asabi', dan sela-sela jari jemari, wa baligh fil istinsyaq, dan berlebihanlah dalam memasukkan air ke dalam hidung, illa antakuna sha'iman, kecuali kalau kamu dalam keadaan puasa. Begini, ada di antara sunnah wudu ada yang disebut dengan mubalaghah. Sampai jam 5 doang kan? Oh, ada yang disebut dengan mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Kalau di dalam kumur, mubalaghah itu begini. Itu namanya mubalaghah. Kalau lagi kumur, itu paling sempurnanya kumur-kumur sampai begitu. Jarang ada yang ngamalin. Kita harus ngamalin. Nah itu maksudnya. Jarang ada yang ngamalin kayak gitu. Jarang. Kumur paling banter orang kayak gitu. Paling maksimal orang kayak begitu. Tapi ada yang namanya sunnah mubalaghah. Baru keluar. Kecuali kalau lagi puasa. Kalau lagi puasa nggak balik-balik airnya kan. Ini nggak boleh, makanya sama Nabi makruh. Kalau bapak lagi puasa, ketelan batal. Tapi kalau kumur-kumur biasa, ada yang termasuk nggak batal, karena nggak mubalaghah. Jadi kalau mubalaghah lagi puasa makruh, kalau ketelan batal, gitu ya. Nah ini dalam istinsyak itu masukin air ke hidung. Itu juga ada mubalaghah dengan cara menyampaikan air ke pangkal hidung, sampai ke pangkal hidung. Kalau masukin gini dong. Ini dapat sunnah, tapi belum sempurna. Karena ujungnya doang, ujungnya hidung. Itu baru lubangnya doang. Yang afdol, yang sempurna, itu dihisap. Akhirnya ke sini, keluarin lagi. Biasanya ngisep, pusing kepala. Ini salah cara. Caranya, Bapak ambil, isep keluarin langsung. Jadi sekali ngambil, kumur, sisa aja dikit. Cepat.
Jangan lama-lama. Kalau lama-lama pusing duluan. Pernah nggak digurah ya? Digurah. Ustaz Yunus sudah tahu deh gimana tuh gurah tuh. Suaranya enak tuh karena digurah-gurah kan. Pusing kepala. Ini karena salah cara. Karena disunahkan itu keluar lagi, bukan masuk udah nggak keluar, salah itu. Paham ya Pak ya? Nanti saya praktekin nanti. Ini ada gayungnya ya. Nah, ember kosong tuh buat nadang ininya, air berkahnya gitu. Air wudunya maksudnya. Terus kemudian niat. Nah ini niat dalam hati, innamal a'malu binniyat, ini kita sudah tahu dah hadisnya. Amal itu hanya bisa terjadi kalau dengan niat. Tapi kenapa harus ketika buka? Karena tadi membedakan antara niat sama azam bahasa Arab. Al-niyatu dengan al-azmu. Kalau niat itu ila yaumil ma'ad, amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa ma as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Terakhir kita tadi sampai hal-hal yang membatalkan wudhu. Karena sesi kita cuma 5, saya kira tadi habis maghrib akan ditambah 1 sesi. Jadi sehingga pembahasan tentang tata cara wudhu secara sunnah ini mungkin akan saya percepat sedikit agar nanti malam kita sudah bisa ke sholat. So nanti pembahasan sholat itu yang agak panjang dengan prakteknya tentu, sehingga ini perlu waktu yang agak lebih. Pada halaman 11 tata cara wudhu secara sunnah. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tata caranya, saya ingin agar bagaimana diri kita dan juga semua khususnya kepada kawan-kawan sahabat-sahabat yang ikut daurah ini bisa lebih yakin dengan wudhunya, meyakini wudhu, sehingga setiap kali aktivitas seharian kita, bagaimana kita berusaha untuk menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu adalah perkara di antara perkara sunnah Nabi SAW. Sebab Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu melainkan pasti dia punya iman. Tidak ada yang mendawamkan senantiasa wudhu, batal wudhu lagi, melainkan dia pasti punya iman. Kalau Allah Subhanahu wa taala suruh dalam Al-Qur'an, dan setiap Jumat, hampir setiap Jumat dibacakan ini ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, takwalah kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum haqqa tuqatih, dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian sekali-kali meninggal dunia, wafat, kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Bagaimana kita bisa mengatur kematian kita sendiri? Kita nggak tahu kapan kita mati dan di mana kita mati. Sedangkan larangan Allah jangan mati kecuali dalam keadaan iman. Maksudnya Allah itu untuk setiap kali waktu, setiap keadaan, hendaklah kita menjaga iman kita. Kita jaga Islam kita. Karena kapanpun kematian datang, kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Bagaimana untuk menjaga iman dan Islamnya? Nah, ini ada cara termudah, yaitu dengan menjaga wudhu. Gampang aja. Tadi bapak-bapak, abang-abang sudah belajar tata cara wudhu minimalis, yang rukun-rukun. Niat, muka, tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki, dan tertib. Kalau mau dipres lagi, niat, muka, tangan, kepala, kaki, sudah. Tertib sudah pasti, sudah selesai urutan. Kalau kita wudhunya seperti itu untuk menjaga wudhu, nggak jadi masalah. Nanti tata cara wudhu yang sempurna kita praktekkan ketika mau sholat. Kalau untuk kesehariannya, kita mau makan, wudhu dulu. Mau keluar, wudhu dulu. Minimal wudhu minimalis. Muka, tangan, kepala, kaki. Mau main bola, mau latihan. Kita nggak tahu berapa banyak orang main bola, badminton, tiba-tiba setelahnya meninggal. Nah, kalau punya wudhu, itu dianggap sama Nabi matinya mati syahid.
Ini luar biasa ya. Nabi SAW katakan, man awa ila firashihi, man bata tahiran, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, tidur dalam keadaan suci, kemudian mata syahidan, dia mati dalam keadaan syahid. Nggak pakai perang, nggak pakai sakit, nggak pakai luka-luka, ternyata dapat pahala. Nah ini penting. Bukan di mana pentingnya kita meninggal atau kapan yang penting kita meninggal, tapi bagaimana cara kita wafat itu yang lebih penting daripada sekedar mengetahui. Dulu beberapa tahun yang lalu orang-orang sibuk mikirin, 2012 kalau nggak salah, kiamat. Masya Allah. Sampai dibikin film 2012 menurut apalah ramalan apa macam-macam. 2012 nggak kiamat, 13 nggak kiamat. Bukan masalah kiamatnya. Dulu juga saat ketika ada orang A'rabi, ada orang Arab dusun datang kepada Nabi, nanya kapan kiamat Rasul. Nama Nabi dialihkan, bukan kapan yang penting. Nabi bilang, ma'adattalaha, apa yang kamu siapkan buat kiamat? Kiamatnya kapan terjadi, itu urusan Allah. Nggak penting kapan kiamat terjadi. Yang penting pas lagi kiamat, ente lagi ngapain? Ente lagi buat apa? Bagaimana kondisi iman kita, itu yang lebih penting. Sama dengan kematian. Oh khawatir, takut ini, sampai ada orang yang takut banget sama mati. Nyebut mati aja, amit-amit. Apa amit-amit? Mau diamit-amitin 1000 kali juga wiri dan amit-amit gak bakal jadi menunda kematian. Tapi karena takutnya, jangan ngomong kayak gitu. Nanti lambat ente, nanti kamu gak bisa bangun lagi loh. Jangan ngomong kayak gitu dong. Takut sekali dengan kematian. Sebenarnya biasa saja kalaupun kita mati nanti malam, yang penting iman itu lebih baik daripada mati tahun depan, 10 tahun yang akan datang, tapi kafir, nggak bawa iman, na'udzubillah min dzalik. Ini yang perlu kita usahakan sekarang agar bagaimana kita senantiasa jaga wudu. Nabi SAW katakan, al-wudu qabla ta'am wa ba'dahu barakah. Wudu sebelum makan, wudu setelah makan itu berkah. Keberkahan buat makanannya. Saya sering sekali bilang, bagaimana imam-imam, para ulama-ulama terdahulu, itu beliau mengarang karangannya, menulis tulisannya, yang walaupun sederhana, yang walaupun kecil, seperti matan Imam Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang walaupun seperti kitab semisal Safinatun Najah, kitab-kitab tipis. Buku tulisan-tulisan kecil, bukan tulisan doktoral, tesis, ataupun skripsi, enggak. Tulisan-tulisan kecil, tapi manfaatnya luar biasa oleh umat. Allah beri manfaat sampai ke seluruh penjuru dunia. Dunia Islam, itu Allah kasih manfaat. Kenapa? Karena ketika mereka menulis satu ikhlas, yang kedua wudu. Imam Bukhari, itu nulis Sahih Bukhari ya, walaupun Bukhari ya tebalnya lebih kurang segini lah, 5 kilo lah kalau seandainya jadi satu jilid itu lebih kurang 5 kilo. Itu sekitar 6.600-an hadis yang ditulis di dalamnya. Tapi setiap mau nulis satu hadis, beliau sholat 2 rakaat. Minta sama Allah, pilihkan hadis yang terbaik dari yang terbaik. Istikharah. Mau nulis hadis istikharah. Jadi apalagi wudu, pasti wudu. Bukan hanya wudu, tapi sholat. Sehingga walaupun penulisannya selama 16 tahun, bukan waktu yang sebentar, tapi manfaatnya sampai hari kiamat. Ini karena keberkahan. Maka makanan kita akan berkah kalau makannya pakai wudu, bukan hanya sekedar cuci tangan kalau bisa, tapi juga wudu. Jelas insya Allah ya, niat semuanya insya Allah. Tata cara wudu secara sunnah, nah ini kita laksanakan khususnya saat ketika kita mau sholat. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Coba berbuat baik sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kalian, kepada kamu. Berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Bisa dimaksudkan berbuat baik itu kita kepada sesama, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita, memberi ini, memberi itu, kita pun juga memberi ini dan memberi itu kepada sesama. Itu bisa ditafsirkan sedemikian. Bisa juga ditafsirkan, ahsin kama ahsanallahu ilaik, hendaknya kamu memperbaiki ibadah, memperbaiki sholat, memperbaiki amal, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Sekarang apa kira-kira yang kurang dari hidup? Ya, kalaulah ada kekurangannya, lebih banyak yang sempurna. Paling, kalau seandainya sekarang gini, sekarang ada orang sakit, dia baru terasa, ya Allah, aduh gigi sakit,
Berapa lama giginya sehat? Nggak pernah ucap alhamdulillah gigi saya sehat. Kalau lagi sakit baru adu-aduhan. Aduh, ya Allah sembuhkan. Baru sebentar. Kalau dibandingkan waktu sehatnya sama sakit giginya, lebih banyak sehatnya. Pasti, Pak, pasti. Ada orang sakitnya udah tahunan. Coba bandingkan dengan sehatnya. Udah berapa tahun? Dari kecil, dari lahir, sampai dia sakit, udah berapa lama dia sehat? Jadi pasti kebaikan Allah lebih banyak daripada musibahnya. Pasti. Kalau misalnya sekarang ada orang ngeluh, oh kurang rezeki, kurang duit, ekonomi. Sama ini masih hidup nggak? Selama ini makan nggak? Pernah nggak seminggu sampai nggak makan? Nggak pernah, pasti. Saya berani jamin itu. Pasti ada makannya, pasti. Entah dari mana saja, pasti ada. Sehingga sekarang kita kepada Allah bagaimana? Kalau Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, coba berbuat baik sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kalian. Kalau Allah kasih sempurna, nafasnya sempurna, matanya sempurna, anggota tubuhnya sempurna sekarang, maka kita sempurnakan semampu kita mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, beliau menganalogikan sama halnya seperti Al-Imam Al-Ghazali memberi perumpamaan. Kalau ada orang dia sholat tapi tidak khusyuk atau berpikir hal-hal selain, sama sekali sholatnya nggak ada khusyuknya, nggak ada mikirin sholatnya, mikirin macam-macam lah, apalah dipikirin ketika sholat itu. Itu sama halnya seperti kita menghadiahkan sebuah hadiah, seekor hewan, tapi nggak ada ruhnya. Berarti namanya bangkai. Kepada seorang raja, panglima kita kasih hadiah, kucing Anggora, bagus bulunya, tapi mati. Kira-kira panglima senang atau malah marah? Pasti udah pecat kalau bisa malah. Begitulah lebih kurang kita kepada Allah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala Sang Maharaja yang menguasai segala hidup dan juga segala pergerakan, segala keinginan, segala kebutuhan. Ternyata kita menghadiahkan kepada Dia asal. Sekarang zikirnya asal. Mestinya 33 campur ngantuk jadi 25. Misalnya doanya asal, malas ngangkat tangan, amin. Ya Allah kalau dia kabulin gak apa-apa, gak dikabulin juga gak apa-apa. Seakan-akan begitu seakan-akan kita ini. Tuh kalau udah terhimpit dengan suatu kesusahan, baru kalau nangis nangis, Allah dosa apa saya, la ilaha illallah. Selama ini sholatnya gimana? Tar-taran. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Enggak, toko yang lebih gede. Oh enggak, mobil saya yang lebih gede. Oh enggak, istri saya lebih gede. Padahal Allahu Akbar, Allah yang ngasih tahu. Oh Allah yang Maha Besar. Oh enggak, anak saya yang lebih gede. Akhirnya jadi begitulah hubungan kita dengan Allah. Maka dengan mulai dari wudhu kita perbaiki ini untuk Allah. Yakini wudhunya, jaga wudhunya, kemudian yakini bahwa kita sedang menghadiahkan kepada Allah. Walaupun Allah nggak butuh dengan kita punya ibadah. Allah nggak perlu sama sekali dengan amal kita. Kalaulah kita maksiat semaksiat-maksiatnya seperti Fir'aun seluruhnya, semua makhluk, semua manusia dan jin itu maksiatnya kayak Fir'aun, sama sekali tidak mengurangi kerajaan dan kemuliaan Allah. Sama sekali Allah nggak butuh. Allah aja jejer mati udah selesai masalah. Tapi kita ingin mempersembahkan kepada Allah yang terbaik yang kita mampu. Maka tolong nanti setelah belajar ini, walaupun hanya 1 hari 2 hari, kita ingin agar ada perubahan dalam hidup. Saya selalu bilang ke santri, kalau sudah belajar ini, kamu pegang sampai mati. Oh, itu lebih kurang. Amalnya tuh bukan suka sehari 2 hari, belajarnya sehari 2 hari gak jadi masalah. Amalnya jangan sehari 2 hari. Hari Senin, Selasa udah nggak ada, udah hilang, udah nggak tahu wudhunya asal-asalan, sholatnya asal-asalan, bukan begitu yang kita inginkan. Insya Allah ya. Yang pertama adalah hemat air. Karena Nabi saya langsung baca hadis-hadisnya saja ya, langsung saya jelaskan hadis-hadisnya biar cepat. Karena Nabi SAW yaghsil au kana yaghsil bis-sa' wa yatawadda bil mud. Nabi SAW itu kalau beliau mandi biasanya, ini sahabat itu Anas bin Malik ini, karena beliau adalah pembantunya Nabi, anak angkatnya Nabi, seperti anak. Beliau tuh sama pembantu tuh seperti anak, khadim padahal, pelayan. Sampai bisa mengukur berapa banyak mandinya Nabi. Mandinya Nabi itu 1 sok, kemudian nanti wudunya itu 1 mud. 1 sok itu seukuran kita zakat fitrah. Berapa zakat fitrah, Pak? Berapa liter?
2,7 kilo atau 2,5 kilo atau 3,5 liter. Mandinya Nabi itu 3,5 liter. Ini berapa ini? 300 mililiter. Berarti kalau 3,5 liter 10 ini ya. 10 botol ini. Kalau 3,5 liter, benar kan? 10 botol betul kan? 10 botol berarti 3,3 liter. Tambahin setengah dikit, kurang lebih. Setengah botol lagi, tambahin lebih kurang. Berarti 10,5 botol ini. Mandinya. Padahal Nabi rambutnya panjang. Nabi rambutnya kalau nggak jumah, wafroh, atau limah. Nah ini bahasa-bahasa hadis. Kalau nggak Nabi itu seukuran ini, cuping telinga, atau pertengahan leher, ataupun sampai pundak paling panjang Nabi itu. Jadi panjang rambutnya. Tapi Nabi mandinya itu cuma 3,5 liter. Kita sekali gayungnya gede, itu udah 1 liter lebih. Itu baru sekali. 2, 3 habis ya. 3,5 liter kalau, waduh nggak cukup kalau kita mau pakai ini. Kalau mau ikut sunnahnya Nabi ini kan 3,5 liter. Sampai bisa ngukur berarti sering. Kalau Sayyidina Anas kalau sampai ngukur gini, Nabi itu nanti akan ada hadis di mana tangannya Nabi itu keluar air. Artinya Nabi itu bukan karena kekurangan air. 3,5 liter itu bukan karena kekurangan air, bukan. Tapi karena memang ingin menunjukkan kepada umat bagaimana mestinya menggunakan air. Biar betul-betul hemat. Kita mentang-mentang air banyak, Bogor kota hujan, akhirnya buka kerannya beletak sampai patah. Terlalu kencengnya kita buka air ketika di masjid, apalagi air masjid, air gratisan kan, air masjid air wakaf. Jangan. Kalau memang kita ikut kepada sunnah, buka kerannya secukupnya aja. Bisanya sedikit banget cukup. Kalau ada kurang sedikit, lebihkan sedikit aja. Jangan sampai full kalau bisa. Karena memang kita hanya dituntut untuk wudhunya 1 mud. 1 mud berarti 3,5 liter bagi 4. Berapa? 0,8 lebih kurang, lebih dikit. 0,9 kalau mau disempurnakan. Nggak sampai 1 liter wudhunya Nabi. Biasanya kalau setelah selesai wudhu ini saya praktekin gimana wudhu dengan 0,9 liter. Atau nggak sampai 1 liter. Itu kalau memang mau dipraktekin ya silahkan nanti disiapkan dulu ininya alat peraganya nanti. Nah ini wudhunya Nabi jadi bukan karena kekurangan air, karena Nabi sendiri bisa ngeluarin mujizat, ngeluarin air dari sela-sela jari. Tapi ini memang untuk membuktikan atau untuk menunjukkan kepada kita bagaimana harusnya kita beribadah. Jadi walaupun punya air banyak, ini listrik, kipas, kalau nggak dipakai matiin. Walaupun kita punya duit, paling listrik berapa? Enggak, ngikut apa kata Nabi, wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu berbuat mubadzir, membuang-buang harta, walaupun itu punya kita sendiri. Apalagi makanan. Yang kedua an Utsman radhiyallahu anhu annahu tawaddaa bil maqa'id. Nah, ini sunnahnya duduk. Masya Allah, langsung pakai teko. Saya bukan pakai teko, pakai ini Pak, pakai gayung yang gede. Jadi biar saya bisa ngambil, kan diciduk bukan dituang. Kalau mau dapat sunnah banget gitu maksudnya. Kalau kalau tatakannya yang agak gede, tapi nggak apa-apa, coba nanti dilihat. Kalau tatakannya apa itu nanti cerita lain. Jadi Nabi SAW kata dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau wudunya bil maqa'id, pakai tempat duduk jongkokan. Biasanya kalau ibu-ibu dulu kalau nyuci itu pakai jongkokan kecil. Nah itu lebih kurang tempat duduk yang dipakai buat Sayyidina Utsman duduk. Jadi ketika itu faqala, nah ini kata Sayyidina Utsman, ala urikum wudu Rasulillah. Mau nggak kalian saya liatin bagaimana cara wudunya Rasul? Fatawadda'a thalathan. Maka beliau berwudu praktekan 3 kali. Ini hadis nyambung dengan hadis pertama kita. Periwayatnya sama, perawinya sama, yaitu Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman mempraktekkan wudhu itu dengan duduk. Mau nggak saya lihatkan wudhunya Nabi? Oh ternyata wudhunya Nabi itu duduk. Sunnah ketika mandi berdiri. Sunnah ketika wudhu duduk. Sunnahnya. Ya ini jelas ya. Makanya kalau di masjid-masjid, alhamdulillah kita punya masjid di sana ada tempat duduknya. Itu batu-batu itu bukan batu nisan, bukan batu buat naruh peci, bukan. Batu-batu yang di tempat wudhu itu buat kita duduk memang.
Ini dilatih kalau seandainya bisa. Kalau memang di rumah itu bagusnya ya nggak ada tempat duduk, wah harus bikin dong, nggak usah. Sebenarnya tempat duduk 15 ribuan yang plastik-plastik itu, yang 30 ribuan yang murah, itu biar taruh di kamar mandi buat mempraktekkan wudhunya Nabi kalau mau ikuti sunnah. Terus kemudian menghadap kiblat. Inna likulli syai'in, kata Nabi SAW, inna likulli syai'in syarafa wa inna asyrafal majalis mastubila bihil qiblatu. Sesungguhnya segala sesuatu punya kemuliaan, dan semulia-mulianya tempat duduk adalah yang menghadap kiblat. Semulia-mulianya tempat duduk adalah yang menghadap kiblat. Kalau tadi kita katakan bahwa wuduknya itu sunnahnya duduk, terus Nabi dalam riwayat lain beliau katakan paling mulianya tempat duduk itu yang menghadap kiblat, maka sunnahnya wudhu itu ngadap kiblat. Tapi kalau udah kerannya madhab sono, yang situ, yang di situ juga madhab sona, ada yang madhab sini, nggak ada yang saya cari kiblat, ini nggak ada kerannya, bolong yang di sana, yang di belakang sana, di depan sana, itu nggak jadi masalah. Udah nggak usah dipaksa-paksa harus miring-miring, ini kan emang kerannya udah madhab sono, bagaimana lagi ceritanya. Nah, tapi kalau bapak nanti bangun rumah, bangun masjid, bangun musola, usahakan kerannya ngadep kiblat biar orang wudhu itu memang sempurna, atau wudhu mengikuti sunnah menghadap kiblat. Berikutnya adalah baca basmalah. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu. Sebagian sahabat Nabi di suatu perjalanan ya. Sebagian sahabat Nabi mereka mencari air wudhu. Wudu itu air wudhu. Tapi mereka nggak nemu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka ngadu sama Nabi, Nabi kami nggak nemu air buat wudhu nih, gimana? Hal ma'ahadim minkum ma'un? Apakah ada yang masih punya air? Kata Nabi. Apakah ada yang masih punya sisa-sisa air? Fa'utiya bima'in fawada'a yadahu fil ina alladhi fihil ma'. Maka beliau didatangkan air, dikumpulin dari sahabat dikit dari air minum sahabat itu dikumpulin, taruh di satu bejana, diletakkan di depan Nabi. Oke, kalau zaman dulu itu ya pakai baskom gitu, kayak baskom begitu. Letakkan, tsumma qala, kemudian Nabi SAW kemudian Nabi bilang tawadhu bismillah. Wudulah kalian dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dari sini disunnahkan ketika kita melakukan wudu mengawali dengan basmalah. Kalau kita di kamar mandi yang ada WC-nya, yang ada mangkoknya atau ada klosetnya, ini baca basmalahnya dalam hati. Tapi kalau di tempat mandi yang tidak ada klosetnya, itu boleh menggunakan lisan. Jadi lihat, kadang-kadang sebahagian wudhu tempat mandi itu ada yang disekat. Ini WC, terus dikasih kaca atau dikasih apa? Di sini tempat mandinya. Nah itu kalau wudhunya di tempat mandinya itu kan udah disekat antara kloset sama tempat mandi, boleh menggunakan lisan. Bismillahnya boleh pakai lisan. Sama juga ketika bapak mau berhubungan dengan istrinya, itu jangan lupa pakai bismillah, jangan main hantem-hantem aja ini kan. Pakai bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Bukan begitu. Tinggal bapak dan coba antar kita. Bukan seperti ini bapak. Nanti gimana hidupnya begini nanti saja ini kan. Keren banget kan itu kan. Banyak sekali airnya. Faraitul ma, ini Nabi fawadhu ayyadahu. Beliau masukkan sebelum bilang wudulah kalian dengan bismillah, Nabi masukin tangannya di bejana yang ada airnya. Jadi beliau wudunya pakai bejana. Masukin di dalam ember atau di dalam baskom tadi tangannya. Tawadhu bismillah, wudulah kalian dengan menyebut nama Allah. Fara'aitul ma' yafur min baini asabi'i hatta tawadhu min akhirih. Kata Sayyidina Anas, aku melihat di celah-celah, di sela-sela jarinya Rasul itu yafur, keluar air dari sampai orang yang paling terakhir bisa wudu. Setelah itu berhenti airnya, nggak ngocor terus, berhenti dong, berhenti, nggak begitu kan. Nabi itu pokoknya terus ngocor sampai orang yang paling terakhir bisa wudu, habis itu berhenti bang. Ini Nabi itu keluar air dari sela jari-jari hati. Ini adalah air yang paling utama. Kalau ulama itu menyusun,
mana air di muka bumi yang paling bagus, urutan paling pertama adalah air yang keluar dari sela-sela jari Nabi. Baru air Zam-Zam. Itu urutan-urutannya. Nanti baru termasuk air hujan, semua itu termasuk. Tapi yang aneh, kenapa Nabi nggak langsung aja ngeluarin airnya? Ayo sini yang mau wudu, cor dulu langsung kayak keran gitu. Kenapa Nabi SAW nggak kayak gitu aja? Kalau memang bisa keluar dari celah-celahnya. Kenapa Nabi harus minta kumpulin dulu sisa-sisa air, kumpulin dalam bejana, baru Nabi masukin tangannya, baru keluar air dari sela-sela jarinya. Kenapa Nabi nggak suruh aja langsung wudu, nggak usah pakai ngumpulin air, langsung aja keluar? Bisa nggak kira-kira gitu? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kalau Nabi mau, Nabi doa sama Allah, bisa keluar kayak gitu tuh bisa. Nabi Musa getok batu, dipukul, pecah, 12 mata air keluar. Nabi Musa bisa kayak gitu. Nabi lebih hebat, bisa keluar dari air. Cuma kenapa Nabi itu nggak bikin kayak Nabi Musa? Nabi Isa, ini Bani Israel lapar. Anzil alaina ma'idatan minas sama, takunu aidan lana li awwalina wa akhirina. Kata orang-orang Bani Israel, tolong dong Nabi Isa minta sama Allah langsung makanan dari langit. Maunya makanan dari langit. Ini kan kurang asem juga nih, Bani Israel emang ada-ada aja ini kan. Mintanya macam-macam. Saya minta dong makanan dari langit. Akhirnya Nabi Isa minta turun mana wasalwa. Nabi bisa nggak kayak gitu? Bisa, tapi Nabi nggak kayak gitu. Yang Nabi buat, yang Nabi buat saat ketika lapar ini, nggak ada makanan sama sekali, Nabi suruh kumpulin dulu sisa-sisa makanan. Kumpulin, ayo yang ada sisa makanan silakan. Ini ceritanya mirip-mirip kayak gini keadaannya. Dalam satu perjalanan, sisa makanan dikumpulin, baru Nabi doa diberkahi, biar berkah ini makanannya. Baru masing-masing orang kata Nabi silakan ambil raup, masukin ke kantong makanannya masing-masing. Sampai semuanya bisa makan, bisa kenyang. Paham maksud saya? Kalau Nabi Isa mampu turunkan makanan dari langit, kenapa Nabi nggak langsung begitu aja? Kenapa harus Nabi kumpulin dulu sisa-sisa makanan? Ada beberapa hikmah, ada beberapa alasan yang diajarkan oleh Nabi. Satu, kita diajarkan oleh Nabi untuk tidak menyia-nyiakan harta, tidak menyia-nyiakan rezeki. Kadang-kadang dari yang sedikit itulah ada berkah. Kadang-kadang dari yang sisa-sisa itulah adanya keberkahan dari Allah. Makanya Nabi nggak mau banget ada makanan jatuh dibiarin. Nabi nggak suka. Sama Nabi suruh ambil, bersihin. Kalau emang kotor bersihin, makan. Kita makan karena lauk banyak, makan, yang tumpah nasinya, yang jatuh, yang apa dibiarin. Nggak diambil karena kita merasa masih banyak makanan. Enggak, Nabi suruh kumpulin dulu makanan yang sedikit itu biar jadi berkah. Ini makna dari berkah itu. Dari sedikit itu. Terus yang kedua, Nabi ingin ajarkan agar bahwa keberkahan itu justru ada pada kerjasama. Ada pada sumbangan orang banyak. Mungkin kita bisa nyumbang satu brok begitu ya. Tapi kita ajak orang untuk kumpulan patungan seperti Paskas yang dilakukan sekarang Paskas itu. Itu justru malah mengundang keberkahan. Karena dikatakan al barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu bersama jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Keberkahan Allah, pertolongan Allah justru ketika bersama-sama. Jadi sama Nabi dikumpulkan dulu. Nabi nggak mau cuma superior sendirian. Doa sama Allah, jerak langsung makanan, jerak langsung minuman. Itu yang superior beliau sendirian. Nah, beliau ajak coba yang masih punya keluarin dulu, keluarin. Baru doa berkah, jadi berkah. Jadi rame-rame orang. Yang ketiga, dan ini lebih penting, untuk menjaga akidah umat. Apa hubungannya? Kata ulama, mukjizat yang dilakukan Nabi itu bukan mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi memperbanyak sesuatu yang ada. Mukjizatnya Nabi kebanyakan itu bukan mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, seperti Nabi Isa. Nabi Isa burung, tiup terbang dari pasir, bikin dari tanah, tiup terbang.
ada. Makanan, ada. Sehingga umatnya melihat, oh ini perwujudan dari Tuhan. Karena menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi Nabi, ini mukjizatnya menjaga akidah para sahabat. Sehingga nggak ada ceritanya mendewa-dewakan Nabi itu nggak ada. Karena Nabi memperbanyak saja. Ambil dulu apa yang ada, zohirnya sudah nampak, baru Nabi minta sama Allah, biar dicukupkan. Biar disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Itu untuk menjaga akidah, agar Nabi tidak dituhankan. Ya, jelasin ya. Maka kata Sayyidina Thabit Al-Bunani, Thabit Al-Bunani ini adalah qala Thabit. Thabit Al-Bunani ini adalah muridnya Anas bin Malik, tabi'i. Beliau fakultu li Anas, aku nanya sama guruku Anas bin Malik, kam turahum kanu? Menurut antum, menurut waktu itu mereka jumlahnya berapa yang minum, yang wudu, yang make dari air wudu Nabi, dari tangan Nabi itu berapa jumlahnya? Nahwan min sab'in, sekitar 70 orang. Yang tadinya airnya cuma satu baskom, yang tadinya airnya cuma satu bejana, sehingga keluar dari sela-sela jari Nabi sampai cukup untuk 70 orang minum. Jelasin ya. Ini di sini yang kita ambil tawadhu bismillah. Itunya saya sebenarnya, ceritanya itu tambahan. Itu riwayat Nasai. Kemudian siwak. Udah dikasih siwak dah ya, semua ya. Nah ini siwak ini, bapak yang belum pernah pakai siwak itu dikupas dulu kulitnya. Nantinya bukan langsung dipakai, dibuka. Ini siwaknya itu dibuka nggak apa-apa, dibuka. Sekalian praktekkan. Nah, kulitnya itu dibuka sedikit, terus bapak gigit dikit, biar jadi kayak sikat. Gigit. Biar jadi seperti sikat. Jadi kalau yang belum pernah, ini biar biar tahu caranya awalnya itu kayak gitu. Jadi kalau punya siwak kan masih di plastik, itu dibuka, kemudian dikupas, kulit coklatnya ini dikupas. Ini namanya kayu arok. Kita bahas siwak ya. Siwak itu menggosok gigi dan lidah. Sebenarnya dia bisa pakai apa aja, tapi nanti paling afdal adalah kayu arok namanya. Sunnah sebelum wudu adalah siwak. Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak khawatir membebani umat. Perhatikan kata-katanya Nabi. Kalau nggak khawatir membebani umat, la faradtu alaihimus siwak, saya akan wajibkan kepada mereka siwak ma'al wudu, setiap kali mau wudu. Wala akhartu salat al-isya ila nisfil lail, dan saya akan akhirkan salat isya ke pertengahan malam kalau nggak membebani. Pak, kalau sholat isya jam 12, beban apa enggak? Susah apa enggak? Susah. Oke, masuk berarti ya. Nabi bilang kalau enggak membebani. Sekarang siwak bebannya seberapa? Berapa kilo? Kalau beratnya berapa kilo ini? Ada sekilo? Enggak ada. Harganya deh. Harganya berapa nih Pak? Oh Bapak gratisan. Ini mah pendapatnya berapa ini? Ini harganya sekitar hanya 10 atau 15 ribu. Paling mahal orang jual 20 ribu, itu paling mahal dah. Nggak bisa lebih daripada itu nggak laku. 10 ribu, 15 ribu. Berat apa enggak? Berat apa enggak? Sekarang bebannya yang Nabi bilang berat itu di mana? Makainya, berapa butuh waktunya? Prakteknya kayak gini nanti. Ini 3 jari di atas,